menghanguskan 2 unit rumah warga di pemukiman penduduk di Jalan Sabutung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta isinya. Sejumlah warga sekitar yang dibuat panik bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah belasan unit mobil damkar Makassar tiba di lokasi dan langsung melakukan penyemprotan ke titik api. Dalam insiden kebakaran ini, seorang nenek berinisial SP 56 tahun dan cucu perempuannya berinisial MD 2 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Dan anak cucu sama-sama perempuan itu dalam kondisi berpelukan. Dalam kondisi berpelukan di titik yang ditemukannya. Kondisinya? Kondisinya dalam MD. Usai dievakuasi, jasad kedua korban langsung dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bitdokes Polda Sulsel menggunakan mobil ambulans. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Inilah Muhammad Iqbal, pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan yang nyaris tewas usai dipukuli oleh warga setelah aksinya menjamret tas seorang wanita di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Medan Barat Ibtu Febri Sitepu mengatakan pada saat kejadian, pihaknya telah melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Setibanya di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan kantor PLN, petugas menemukan kerumunan massa. Petugas pun langsung mengamankan pelaku yang nyaris tewas dan membawanya ke rumah sakit. Dikarenakan pelaku terjatuh menghantam aspal, sempat juga warga beberapa untuk melakukan dimasakan. Ya, pelaku membawa sebilah berbentuk pedang untuk mengarah ke korban. Petugas mengamankan barang bukti sebilah pedang samurai yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Iya, pindah dulu. Bocah perempuan yang ditinggalkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menderita luka bakar, patah tulang dan gizi buruk. Aceh dan Sumatera Utara berebut pulau. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam iSiang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iSiang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iSiang kali ini pemirsa, kami awali dari aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan belasan pelaku premanisme berkedok juru parkir liar dan penagih utang di Palmerah, Jakarta Barat. Preman lari kocar-kacir saat akan ditangkap oleh petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berupaya menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran petugas dengan juru parkir liar tersebut mulai dari jalan raya hingga ke pemukiman warga. Sementara itu, salah satu preman berusaha melawan menolak penangkapan petugas. Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih utang ini merupakan bagian dari operasi tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi mengamankan 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat, serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Kemudian untuk hasil daripada kegiatan ini dapat kita amankan yaitu 15 orang dari Pak Oga dan juga parkir liar, kemudian 4 orang
debt collector yang berhasil kita amankan. Kemudian kami juga berhasil mengamankan yaitu 2 bendera ormas dan juga 2 unit kendaraan dan juga uang hasil daripada parkir liar, paunggah, dan juga kendaraan yang digunakan oleh debt collector pada saat melaksanakan aksinya. Demikian. Selanjutnya, para pelaku premanisme yang diamankan akan dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya membahas sejumlah isu. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Sebelumnya, Prabowo dan Donald Trump juga pernah berbincang melalui sambungan telepon. Sebelumnya, pemirsa, Prabowo dan Donald Trump juga sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 usai Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, amazing. And your English is so good. Yes, sir, I've been... Very good, the English. I've been to... all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye, sir. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Kenaikan gaji hakim dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan kualitas peradilan. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa
gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi, yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menjedak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Ya, pemirsa, kali ini sidak dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan PT Wom Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah bukut, ini sudah komit untuk memulangkan, atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak dengan informasi ini? Pemirsa, bocah perempuan yang ditinggalkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menderita luka bakar, patah tulang, dan gizi buruk. Informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Usai mendatangi perusahaan di Jakarta Utara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan melanjutkan sidak ke perusahaan yang tahan ijazah karyawannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan kita langsung bergabung bersama dengan kami, Hendri Aprila, langsung dari lokasi. Selamat siang, rekan Hendri, seperti apakah jalannya sidak dari pagi hingga siang hari ini? Ya, baik Pram, untuk di pagi siang ini maksud kami, tentunya ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan yakni Immanuel Ebenezer telah melangsungkan sidak di beberapa perusahaan. Salah satunya tadi sudah melakukan sidak pertamanya di kawasan Jakarta Utara. Ini adalah PT WOM Finance, di mana tadi kami lihat sudah ada 4 calon karyawan yang juga mengeluhkan ataupun menyampaikan terkait dengan aduan-aduan yang berkaitan dengan kasus penahanan ijazah. Dalam hal ini tentu juga Wakil Menteri Immanuel Ebenezer juga langsung menyampaikan ataupun menerima keluhan-keluhan yang diterima ataupun disampaikan oleh para calon karyawan. Dan kemudian ini kalau di lokasi kedua, saat ini memang Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan maksud kami ini sedang memantau langsung di mana di lokasi kedua yang berada di Kebayoran Baru, tepatnya ini saat ini berada di salah satu perusahaan yakni PT Fitrus Facility Service yang berada di Jakarta Selatan. Nah, kemudian juga untuk saat ini pun juga ini masih berlangsungnya sidak yang baru saja dimulai. Kalau memang informasi yang kami terima memang kami lihat
dimulai tepat pada pukul 10.30 untuk di perusahaan pertama, kemudian dilanjutkan di perusahaan kedua, dan nantinya akan menerima keluhan-keluhan yang disampaikan daripada mantan karyawan, dan juga ini menerima terkait dengan kasus penahanan ijazah. Kalau sedikit kami sampaikan di perusahaan pertama bahwa tadi juga sudah dijanjikan, kemudian juga dihadiri oleh direktur utama ataupun presiden dari perusahaan PT WOM Finance Jakarta Utara, bahwa di minggu depan ataupun tepatnya di hari Kamis, maksud kami Selasa dan juga Kamis, akan langsung diterima oleh para calon, maksud kami mantan karyawan yang dilakukan penindakan terkait dengan penahanan ijazah. Nah, kemudian untuk di lokasi kedua ini masih terkait dengan sidak yang dilakukan pada hari ini. Nah, kita akan simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan di perusahaan PT Vitrus Facility Service Jakarta Selatan. Untuk menutup atau menyegel perusahaan-perusahaan yang nakal. Ya, selamat bekerja ya semua ya. Ayo, kasih. Nah, kemudian Pram untuk saat ini pun Wakil Menteri Immanuel Ebenezer pun juga nantinya akan langsung memantau, dan kita akan langsung tanya kepada Wakil Menteri Immanuel Ebenezer terkait sidak yang dilakukan pada hari ini. Bapak, sebelumnya selamat siang. Izin Pak, ini kita bertanya terkait dengan sidak hari ini. Ya. Ini beberapa perusahaan apa saja yang dilakukan? Hari ini tadi kita dari WOM Finance, tapi WOM Finance sudah luar biasa ya, kooperatif, mengembalikan ijazah yang menjadi dokumentasi pribadi pekerjanya. Kedua, soal penalti yang juga itu sebuah pelanggaran ya, karena kalau mereka minta tebusan atau penalti, itu kita anggap sebuah pemerasan. Jadi kalau pemerasan, ya kita tidak sungkan-sungkan melakukan tindakan, tapi itu akan kita laporkan ke kepolisian ya, penegak hukum ya, karena itu domainnya penegak hukum. Republik ini nggak boleh lagi ada praktek-praktek yang kiranya menyusahkan pekerja. Kalau praktek itu masih dilakukan, ya kita sebagai negara akan melakukan tindakan, gitu. Kemudian tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan akan langsung dibalikan di perusahaan pertama. Nah, kemudian kalau misalnya ada tuntutan kembali ataupun ada permintaan uang ataupun kebijakan uang yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan, seperti apa Pak? Ya kita kan tindak, kan sekali saya bilang kalau penahan itu jelas undang-undangnya 374 penggelapan. Kalau mereka minta tebusan uang dan sebagainya, kita akan kenakan pasal 368 pemerasan, gitu. Oke, baik. Ini kan berarti sudah ada beberapa perusahaan. Apakah nantinya juga akan memantau di beberapa wilayah lagi, Pak? Iya. Praktek penahanan ijazah dan minta tebusan ijazah ini kan hampir seluruh wilayah hukum Indonesia. Nah, dengan hadirnya SE dan sebagainya, mereka harus patuh dan turutin apa yang menjadi kehendak negara. Jadi kalau mereka mau usaha dan baik-baik, ya silakan. Kita tidak akan pernah mengganggu. Kapasitas negara adalah menjaga agar iklim usaha kita baik. Kedua, burunya juga tetap terlayani sebagai warga negara ya. Jadi ke depan semoga kita sebagai negara dengan mengeluarkan SE ini harus dipatuhi, gitu loh. Ini baru sifatnya SE ya. Semoga nanti kan ke depan kita akan menjadi peraturan menteri. Gitu. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Nah, tentu Pram juga tadi sudah disampaikan oleh Wakil Menteri, ini Ketenagakerjaan maksud kami, ini Immanuel Ebenezer, terkait dengan apa yang kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Kemudian juga tentu dalam hal ini sidak yang dilakukan ini merupakan bentuk ataupun rasa hormat kepada hak-hak yang dimiliki oleh para karyawan ataupun buruh di setiap perusahaan. Yang tentunya juga hal ini merupakan tindakan hukum ataupun tindakan pidana ketenagakerjaan terkait dengan penahanan ijazah. Tentu juga dari Immanuel Ebenezer sendiri juga menyampaikan dengan adanya tindakan ini, sidak yang dilakukan ini tentu akan memberikan wadah ataupun memberikan keluhan atau tempat untuk para karyawan untuk bisa menyampaikan terkait dengan tindakan penahanan ijazah Pram. Baik, terima kasih banyak Hendri Aprila atas informasinya terkait kasus sidak penahanan ijazah. Langsung dari lokasi, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bocah perempuan yang ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta dirawat intensif di rumah sakit oleh 6 dokter spesialis. Sementara polisi masih memburu sang ayah korban yang meninggalkan korban dengan kondisi lemah dan terluka di emperan toko. Ya, pindahin dulu. Pindahin dulu ya. Silakan baca. MW, anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Tubuhnya kurus kering. Ia mengalami gizi buruk, anemia, patah tulang di bahu kanan, dan luka bakar di wajah. Selain luka fisik, ia juga trauma berat atas deretan kekerasan yang dialaminya. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk mengobati korban. Pertama sekarang dengan perawatan intensif dipicu, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi untuk penyambungan tulang di humerus kanan. Jadi kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri atas arahan pimpinan telah menyiapkan hampir 6 dokter secara berkolaborasi. MW ditemukan warga dalam kondisi lemah dan terluka di beberapa bagian tubuh di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan di pasar, bocah malang ini dibawa ayahnya dengan kereta dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ia ditelantarkan usai ayahnya sempat tidur bersama di emperan ruko. Sementara itu, kini polisi masih memburu orang tua korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gara-gara kecanduan judi online, seorang anak di Batanghari, Jambi menganiaya ibu kandungnya dengan pisau. Korban didorong hingga tersungkur lalu ditikam di bagian tangan. Warga menangkap H, anak laki-laki yang menganiaya ibu kandungnya di Batanghari, Jambi. Warga yang geram langsung mengikat kaki dan tangan pelaku, kemudian menggiringnya ke kantor polisi. Peristiwa bermula saat pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk bermain judi online. Namun korban tidak memenuhi permintaan pelaku. Pelaku yang emosi mendorong korban hingga tersungkur dan melukai tangan korban dengan pisau dapur. Dan penganiayaan terhadap ibunya. Dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian, Polsek Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk suap. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Maro, Sebo Ilir. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ayah kandung dari penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan diborgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana?
Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Dek? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Dan? Dia bermain? Untuk yang bersangkutan sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana, Dan? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sebuah video viral memperlihatkan seorang guru SMP di Demak, Jawa Tengah menendang salah satu murid dalam kelas. Aksi arogan guru tersebut dilakukan karena terganggu dengan suara siulan salah satu murid. Aksi tak terpuji oknum guru di sebuah sekolah menengah pertama negeri Kecamatan Karangwen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 26 detik ini terlihat oknum guru naik ke atas meja dan menendang salah satu murid. Peristiwa terjadi karena guru ini mendengar suara siulan pada saat ujian berlangsung. Meski sejumlah siswa sudah menyampaikan bahwa suara siulan tersebut adalah suara juru parkir yang ada di belakang kelas, namun pelaku tidak percaya. Lewat angin-angin itu kan bisa dilihat Pak Dumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja, kita langsung ini loh lewat itu. Spontanitas, ya, spontanitas. Tapi gajunya itu tidak keras. Jadi namanya di video dengan kenyataannya kan beda terus. Orang tua murid yang mengalami kekerasan kemudian melapor ke polisi. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Demak langsung mengunjungi lokasi kejadian. Usai memeriksa sejumlah saksi, ditemukan adanya murid lain yang ditendang, namun tidak terekam video. Yang viral itu adalah kekerasan yang kedua. Dari yang pertama itu adalah sempat direkam dan sudah terhapus, tetapi yang kedua ini direkam. Kemudian yang rekam ini saat jam istirahat, korban ini meminta karena akan mengirim kepada orang tuanya. Dari situlah kemudian beredar video seperti ini. Setelah melalui proses mediasi, oknum guru menyesali perbuatannya dan kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berakhir damai. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Diduga sering cekcok, seorang istri di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan suami sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah jadi tempat tragedi berdarah. Warga dihebohkan dengan penemuan Yapsi Yulian, 55 tahun, seorang ibu rumah tangga yang bersimbah darah di kediamannya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Korban dianiaya suaminya sendiri, AG, 58 tahun, dengan senjata tajam. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tidak tertolong. Saat kejadian, warga mendengar adanya keributan dan jeritan minta tolong dari korban yang saat itu tengah berada di dalam rumah dengan kondisi pintu rumah tertutup. Warga yang mendengar jeritan korban ini pun lantas langsung mendobrak pintu rumah korban dan menemukan korban sudah terbaring di lantai ruang tamu dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam. Terjadi pembunuhan lah ya kan, suami istri, tepatnya itu jam 10 lewat lah. Untuk masalah apa masalahnya ya mungkin sementara ini kita taunya hanya masalah rumah tangga lah. Kalau korban sih memang tusukan di perut ya,
Sementara sang suami, pelaku pembunuhan, sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek Medan area guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, dilanda cemburu buta, seorang suami tega menghabisi nyawa sang istri yang tengah tertidur. Usai membunuh akibat amarah yang dipicu rasa curiga, pelaku lalu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Warga Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya Lucy Febrian, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga. Korban tewas setelah alami luka tikam di sekujur tubuh saat tengah tertidur di kamarnya bersama dengan kedua anaknya. Pelaku ternyata suaminya sendiri. Diduga aksi pelaku dipicu cemburu buta. Saat ditemui warga, kondisi suami korban turut terluka. Diduga usai membunuh, pelaku juga mencoba mengakhiri hidupnya. Polisi yang datang langsung olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dan motif pelaku menghabisi nyawa sang istri. Terus saya langsung telepon BRT, terus BRT kesini datang, pas masuk udah kejadian darah, tergeletak lah gitu si suami istrinya gitu. Suami istri? Iya, suami istri. Diduga sih suaminya bunuh istrinya dulu, soalnya istrinya udah nggak ada. Kini jenazah korban masih berada di ruang forensik RSUD. Sementara suami korban yang merupakan pelaku pembunuhan istrinya dalam kondisi kritis dan kini menjalani perawatan intensif di UGD RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Aceh dan Sumatera Utara berebut pulau. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews ya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Bobi pun membantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. 4 pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara jadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Kemudian kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu sebelumnya Pemprov dan DPD Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Ya, 4 pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN ya? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN. Ya, saya membuat itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada gubernur satu di Sumatera yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Tadi apa buku sekarang? Memang ya energi lebih besar di situ. Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu diminta apa lagi. Itu saja. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tito menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi. Ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Dan pemirsa, untuk mengetahui tanggapan terbaru dari Pemprov Aceh serta masyarakat setempat terkait polemik perebutan 4 pulau ini, kita telah terhubung bersama jurnalis iNews, ada Syukri Syarifuddin, langsung dari kantor Gubernur Aceh. Halo, selamat siang Syukri. Halo, selamat siang Pram dan pemirsa seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di depan kantor Gubernur Aceh, Provinsi Aceh. Ya. Di tempat yang... Ya, rekan Syukri, ini Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, mengajak Gubernur Aceh dan Mendagri untuk duduk bersama dan tetap pertahankan ke 4 pulau. Lalu apa tanggapan terbaru dari Pemprov Aceh? Ya, Pram, baru saja saya mengikuti pertemuan antara DPD RI dengan pemerintah Aceh di kantor Gubernur Aceh. Dan informasi terbaru, pihak DPD RI pemerintah Aceh akan melakukan duduk bersama. Dan itu akan dilakukan pada nanti malam di pendopo Gubernur Aceh, Pram. Dan terkait masalah mengelola bersama pulau yang ada di Kabupaten Singkil dengan pemerintah Sumatera Utara, hingga saat ini sejumlah tokoh masyarakat warga Aceh menolak keras untuk kerjasama. Karena dari kejelasan dari histori yang mereka miliki bahwa 4 pulau yang berada di Kabupaten Singkil itu mutlak miliknya Provinsi Aceh. Begitu, Pram. Oke, Syukri. Ini Gubernur Aceh juga menyebut punya bukti kuat bahwa 4 pulau itu masuk kewenangan dari Aceh. Lalu apa saja buktinya? Karena sementara Mendagri sudah memutuskan ke 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara. Untuk bukti sendiri, bahwa sebelumnya pada tahun 1992 itu sudah ada ketetapan pembatasan wilayah antara Gubernur Aceh masa itu Ibrahim Hasan dengan Gubernur Sumatera Utara terkait dengan batas wilayah pulau di Kabupaten Singkil tersebut. Sedangkan batas darat dan batas laut mungkin yang disebutkan dari histori yang mereka punya, dari data-data sejarah yang pemerintah Aceh punya, bahwa mereka bersikukuh bahwa itu pulau yang termasuk ke dalam Provinsi Aceh. Begitu, Bram. Oke, Syukri, ini kasus ini baru muncul di tahun 2025 ini. Sebenarnya apa saja langkah yang sudah dilakukan Pemprov Aceh dan kapan menyadarinya bahwa 4 pulau itu masuk dalam Sumatera Utara? Iya, Pram. Kasus munculnya pemindahan 4 pulau yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ke Sumatera Utara yang ada di Aceh ini juga mengejutkan hampir seluruh masyarakat Aceh, pihak Aceh, bahwa di mana Provinsi Aceh yang saat ini berlangsung damai, adem, dan tiba-tiba muncul pulau tersebut. Dan
reaksi yang dibuat oleh Mendagri sendiri itu menimbul reaksi keras dari sejumlah masyarakat, bahkan sejumlah kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka sangat menyayangkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Begitu, Bram. Oke, artinya sempat terjadi ketegangankah antara warga Aceh dengan warga Sumatera Utara di sana? Nah, untuk saat ini bagi masyarakat Aceh dengan warga masyarakat utara itu saat ini masih berada di baik-baik, kondisi baik-baik saja. Dan bersih tegang itu berada di tingkat elit. Namun kita berharap kalau isu ini tidak segera diselesaikan, maka permasalahan jangan sampai muncul ke tingkat bawah. Begitu, Bram. Karena selama ini Aceh dengan Sumatera Utara memiliki histori. Bahkan Aceh dengan Medan itu daerah yang berbatasan. Kita tidak mengharapkan konflik itu terjadi di tingkat desa. Oke, ini kasus ini cukup mengejutkan, rekan Syukri. Ini lalu upaya Pemprov Aceh dalam menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi konflik lebih besar dan menyangkut ke masyarakat bawah, apa saja yang telah dilakukan? Nah, untuk pemerintah Aceh sendiri, Pram, nanti malam baru akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, dengan DPD RI, Forbes RI, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menjelaskan informasi. Sedangkan pembahasan yang akan disampaikan itu terkait dengan langkah yang akan diambil, langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah Aceh terkait dengan ke-4 pulau tersebut. Begitu, Bram. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya, Syukri Syarifuddin langsung dari Banda Aceh. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal sebelumnya pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAC yang saat ini jadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ari Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau GAC saja juga yang akan bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan. Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mini, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan Geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera terbitkan izin tambang untuk UMKM. Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi UMKM yang sudah profesional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan selama ini pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas
tambang untuk di daerah-daerah. Sementara Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. UMKM bakal menggait investor? Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah, itu tadi semangatnya adalah. Maman menambahkan kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh pelosok Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam bisnis pertambangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak segan-segan mengakui bahwa Indonesia tidak berani, tegas, dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta. Pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu, walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. 4 SMP di negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah. Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Nah, kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan aja sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, nggak ada penambahan lagi kalau hasil penyidikan. Ditentu lagi sedikit Pak nih hasilnya tadi berapa nominalan dan berapa sekolah kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah.
Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa, bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Dan pemirsa selanjutnya, Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syabrina Hasyila. Halo, selamat siang Syabrina. Halo, selamat siang Pram. Nah, ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya, di informasi selanjutnya ada pameran Indo Defense 2025 yang mana pengunjung yang datang bisa merasakan sensasi naik pesawat tempur. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Ditarik ke bawah, tarik ke bawah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masih di iNews Siang pemirsa, bersama saya Sabrina Hasyila. Pemirsa, kloter pertama jemaah hasil asal Banten tiba di tanah air dan dikumpulkan di Asrama Haji Cipondo, Tangerang. 2 jemaah masih berada di Tanah Suci karena sakit dan 1 jemaah lainnya wafat. Jemaah haji kelompok terbang perdana asal Banten tiba di Asrama Haji Cipondo, Tangerang, Kamis malam. Ada 391 jemaah haji yang kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Namun ada 2 jemaah haji yang tidak ikut dalam rombongan dikarenakan sakit dan masih dalam perawatan di Arab Saudi. Sementara 1 jemaah meninggal dunia menjelang ibadah wukuf. Istri dari jemaah haji yang wafat mengatakan, meski senang kembali ke tanah air, namun sedih lantaran suami tercinta pergi untuk selamanya dan dimakamkan di Tanah Suci. Usai berkumpul di Asrama Haji, jemaah lalu kembali pulang ke rumah masing-masing. Waktu sakit itu ya agak drop, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol gitu. Biasa, cuman ya agak lemes aja gitu. Ada riwayat beliau sakit. Oh, riwayatnya memang gula, tapi gulanya nggak tinggi waktu itu. Ratusan rombongan keluarga mulai dari anak-anak hingga dewasa rela menanti kedatangan jemaah yang tiba sejak dini hari tadi di Pondok Gede, Jakarta Timur. Ada sebanyak 430 jemaah tiba dari kloter 3 asal Jakarta Timur. Ratusan keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sejak dini hari tadi rela menanti kedatangan salah satu anggota keluarga mereka yang baru saja tiba dari Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ekspresi bahagia dan haru pun terpancar di antara pertemuan keluarga. Sambutan hangat diberikan keluarga yang rindu kedatangan anggota keluarganya selama 1 bulan menunaikan ibadah haji. Meski sempat terkendala menunggu bus di Musdalifah menuju Mina dan berjalan kaki selama 8 jam, salah satu jemaah mengaku bahagia. Menyenangkan, lika-liku itu biasa, itu udah panggilan Allah. Udah sangat nikmat perjalanan ini. Cuma ada sedikit kendala di Musdalifah ke Mina ya, itu memang ya seperti itulah. Berapa lama Pak terkendalanya Pak? Kendalanya Musdalifah ini bisa 8 jam ya, itu pun nggak ada kendaraannya. Itu bagian jemaah pada jalan kaki dari Mina. Jadi Bapak sendiri ngalamin jalan kaki akhirnya? Ya, semua udah keputusan jalan kaki, mobil bis nggak ada semuanya. Sebelum dikembalikan ke keluarga, ratusan jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi sehat, petugas pun menyerahkan barang bawaan. Jadi untuk yang lansia, disabilitas, dan membutuhkan bantuan itu kami perlakukan khusus ya, dengan menggunakan kursi roda. Dan semua kebutuhan di sini, baik itu nanti pengambilan koper, air zam-zam, itu kami bantu selaku panitia dan nanti langsung menghubungi keluarga jamaah untuk menjemput. Total ada 430 jemaah dari kloter 3 asal Jakarta Timur yang tiba di debarkasi Jakarta Pondok Gede. Bantuan kursi roda pun diberikan kepada para jemaah yang kelelahan selama perjalanan.
Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi menjadi salah satu destinasi belanja favorit para jemaah haji Indonesia. Setiap musim haji, tempat ini dipenuhi oleh jemaah yang berburu oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi kerap dipadati jemaah haji untuk berburu oleh-oleh, mulai dari abaya, gamis, sajadah, parfum, hingga aneka kurma dan coklat. Harga yang murah membuat banyak jemaah haji Indonesia datang ke pasar ini. Murah ya, karena kita dari Madinah tadinya, ternyata di sini jauh lebih murah. Jauh banget. Jauh. Alhasil para pedagang pun fasih berbahasa Indonesia dan menerima pembayaran menggunakan mata uang rupiah. Bisa bayar pakai uang Prabowo, no problem. Ini ada kurma ajwa. Ada harganya murah nggak? Harganya murah ya, paling murah. Ini premium, setengah kilo, 25 rial. Belanja oleh-oleh di pasar Kakia menjadi pengalaman spiritual sekaligus budaya bagi jemaah haji Indonesia membawa buah tangan untuk keluarga tercinta. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik untuk jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk seluruh barang bawaan jemaah haji reguler dari Arab Saudi tanpa terkecuali. Seluruh jemaah haji reguler akan mendapatkan bebas bea masuk barang bawaan dari Arab Saudi. Nilai barang tidak dibatasi alias tidak terhingga. Bagi Haji Plus diberikan batasan nilai maksimal $1.500 Amerika untuk 2 kali pengiriman barang. Hingga saat ini, Ditjen Bea Cukai telah membebaskan 1.800 barang bawaan jemaah haji senilai 2,4 miliar rupiah. Ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai, baik dibawa tangan maupun dikirim, ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, gelaran Indo Defense 2025, delegasi dari berbagai negara kunjungi pameran militer terbesar di Asia Tenggara yang terselenggara di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Bahkan salah satu booth peralatan militer menampilkan simulator pesawat tempur yang bisa dicoba oleh pengunjung secara langsung, seperti yang dirasakan rekan kami Hamzah Hasibuan berikut ini. Ya pemirsa, pelaksanaan Indo Defense 2025 hari kedua ini memang cukup banyak dikunjungi oleh delegasi dari berbagai negara. Salah satunya saya sudah berada di booth milik Info Global, di mana mereka memiliki salah satu simulator pesawat tempur, dan di sini saya akan coba simulator pesawat tempur yang ada di Info Global. Selamat sore Mas, saya mau coba, boleh langsung naik ya Mas ya? Oke, ini dia pemirsa, memang ini merupakan simulasi pesawat tempur sikatan, betul ya Mas ya? Dua-dua sikatan. Oke, di sini saya akan coba juga, dan boleh dijelasin sekarang Mas gimana awalnya Mas? Ya. Untuk awalnya bisa di-adjust dulu untuk kursinya. Ini untuk maju mundurnya. Majukan dulu, sesuaikan dengan posisi kakinya. Oke, kalau kurang turun atau naik bisa pakai yang satunya. Oke. Untuk saya jelaskan, ini adalah untuk IPCD namanya, Info Global Panoramic Cockpit Display. Di sini semua navigasi ada HUD, ada atau untuk ADI, ada flight control sistemnya, termasuk ada engine indicator dan fuel indicator. Di sebelah kanan ada joystick controlnya. Joystick control. Ya, sebelah kiri ada throttle controlnya. Di sini adalah untuk parking brake-nya. Ini untuk landing gear controlnya. Nanti ketika sudah airborne, sudah di atas, bisa di-up-kan. Siap. Oke. Bisa langsung dicoba. Oke. Sebagai pemula apa yang harus saya mulai dulu? Oke, pakai helm dulu ya. Siap. Terima kasih.
Lensanya sudah. Lensanya pastikan sudah di depan mata, posisi pandangan ke depan lurus. Oke, bisa di. Oke, sudah lurus. Ya. Pastikan dulu. Oke, agak. Oke, jadi ini memang helm yang digunakan oleh pilot pesawat tempur, betul ya Mas ya? Siap. Ini adalah helm desain kami juga, produk kami juga. Yang pertama, parking brake off, bisa ditarik, parking brake. Oke, ditarik. Terus ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Untuk throttle-nya full ke depan. Throttle full ke depan. Oke. Ya, bisa dicoba langsung. Full, nanti ketika 180 knot bisa langsung di pull up untuk joysticknya. Oke. Silakan dicoba. Oke. Ketika sudah 180 knot, nanti bisa ditarik. Oke, tarik pelan. Pelan, pelan, lagi. Pastikan lurus, oke. Oke, ketika sudah, posisi landing gear up. Oke. Oke, pastikan stabil. Oke, agak naik dikit, agak naik. Oke, cukup, terlalu naik, agak turun. Oke, stabilkan. Oke, agak turun sedikit, kurang ke kiri. Oke, stabilkan biar lurus, kurang ke kiri. Oke, agak turun, lagi turun sampai stabil di horizon. Ke kiri. Iya. Oke. Agak turun. Stall ini. Iya. Ya, itu dia pemirsa kenapa ketika menjadi pilot pesawat tempur tidak boleh sambil laporan ya. Jadi seperti itu ya Mas ya, kira-kira menjadi pilot pesawat tempur, dan ini memang pengalaman yang menarik yang bisa juga dicoba oleh pengunjung yang mengunjungi salah satu booth di Indo Defense 2025. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa yang dibicarakan? Kami hadirkan informasinya usai jeda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya membahas sejumlah isu. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Sebelumnya, Prabowo dan Donald Trump juga pernah berbincang melalui sambungan telepon. Pemirsa, hari ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menyidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Kali ini sudah dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan, PT Wom Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah Burut ini sudah komit untuk memulangkan, lantas tidak ada penalti. Ini nyaman nggak? Kalau ibu merasa punya backing dari publik ini yang besar, sementara di lokasi sidak kedua, Wamenaker sempat adu mulut dengan pihak perusahaan. Perwakilan perusahaan bernama PT Virtus Facility Service ini sempat melarang Wamenaker naik ke kantor perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan pegawainya karena menahan ijazah.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, bocah perempuan yang ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta dirawat intensif di rumah sakit oleh 6 dokter spesialis. Sementara polisi masih memburu ayah korban yang meninggalkan korban dengan kondisi lemah dan terluka di emperan toko. Ya, pindahin dulu. Kata ke Bapak, pindahin dulu ya. Kalau sayang. Bisa kan banyak. MW, anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Tubuhnya kurus kering. Ia mengalami gizi buruk, anemia, patah tulang di bahu kanan, dan luka bakar di wajah. Selain luka fisik, ia juga trauma berat atas deretan kekerasan yang dialaminya. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk mengobati korban. Pertama, sekarang dengan perawatan intensif dipicu, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi untuk penyambungan tulang di humerus kanan. Jadi kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri atas arahan pimpinan telah menyiapkan hampir 6 dokter secara berkolaborasi. MW ditemukan warga dalam kondisi lemah dan terluka di beberapa bagian tubuh di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan di pasar, bocah malang ini dibawa ayahnya dengan kereta dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ia ditelantarkan usai ayahnya sempat tidur bersama di emperan ruko. Sementara itu, kini polisi masih memburu orang tua korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah video viral memperlihatkan seorang guru SMP di Demak menendang salah satu murid di dalam kelas. Aksi arogan guru tersebut dilakukan karena terganggu dengan suara siulan adalah salah satu murid. Aksi tak terpuji oknum guru di sebuah sekolah menengah pertama negeri Kecamatan Karangwen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 26 detik ini terlihat oknum guru naik ke atas meja dan menendang salah satu murid. Peristiwa terjadi karena guru ini mendengar suara siulan pada saat ujian berlangsung. Meski sejumlah siswa sudah menyampaikan bahwa suara siulan tersebut adalah suara juru parkir yang ada di belakang kelas, namun pelaku tidak percaya. Lewat angin-angin itu kan bisa dilihat Pak Jumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja, kita langsung ini loh lewat itu. Spontanitas ya, spontanitas. Tapi gajunya itu tidak keras. Jadi namanya di video dengan kenyataannya kan beda. Orang tua murid yang mengalami kekerasan kemudian melapor ke polisi. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Demak langsung mengunjungi lokasi kejadian. Usai memeriksa sejumlah saksi, ditemukan adanya murid lain yang ditendang, namun tidak terekam video. Yang viral itu adalah kekerasan yang kedua. Dari yang pertama itu adalah sempat direkam dan sudah terhapus, tetapi yang kedua ini direkam. Kemudian yang rekam ini saat jam istirahat, korban ini meminta karena akan mengirim kepada orang tuanya. Dari situlah kemudian beredar video seperti ini. Setelah melalui proses mediasi, oknum guru menyesali perbuatannya dan kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berakhir damai. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sering cekcok, seorang istri di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan suaminya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi tempat tragedi berdarah.
Warga dihebohkan dengan penemuan Yap Yulian, 55 tahun, seorang ibu rumah tangga yang bersimbah darah di kediamannya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Korban dianiaya suaminya sendiri, AG, 58 tahun, dengan senjata tajam. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tidak tertolong. Saat kejadian, warga mendengar adanya keributan dan cerita minta tolong dari korban yang saat itu tengah berada di dalam rumah dengan kondisi pintu rumah tertutup. Warga yang mendengar jeritan korban ini pun lantas langsung mendobrak pintu rumah korban dan menemukan korban sudah terbaring di lantai ruang tamu dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam. Terjadi pembunuhan lah ya kan. Suami istri, tepatnya itu jam 10 lewat lah. Untuk masalah apa masalahnya ya mungkin sementara ini kita taunya hanya masalah rumah tangga lah. Kalau korban sih memang tusukan di perut ya. Sementara sang suami pelaku pembunuhan sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek Medan area guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat dilanda cemburu buta. Seorang suami tega menghabisi nyawa sang istri yang tengah tertidur. Usai membunuh akibat amarah yang dipicu rasa curiga, pelaku lalu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Warga Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya Lucy Febrian, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga. Korban tewas setelah alami luka tikam di sekujur tubuh saat tengah tertidur di kamarnya bersama dengan kedua anaknya. Pelaku ternyata suaminya sendiri. Diduga si pelaku dipicu cemburu buta. Saat ditemui warga, kondisi suami korban turut terluka. Diduga usai membunuh, pelaku juga mencoba mengakhiri hidupnya. Polisi yang datang langsung olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dan motif pelaku menghabisi nyawa sang istri. Terus saya langsung telepon BRT. Terus BRT kesini datang, pas masuk udah kejadian banyak darah, tergeletak lah gitu si suami istrinya gitu. Suami istri? Iya, suami istri. Diduga sih suaminya bunuh istrinya dulu, soalnya istrinya udah nggak ada. Kini jenazah korban masih berada di ruang forensik RSUD. Sementara suami korban yang merupakan pelaku pembunuhan istrinya dalam kondisi kritis dan kini menjalani perawatan intensif di UGD RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas serangan besar-besaran Israel ke Iran, kita akan berbincang bersama pakar politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Ya, selamat siang Pak Hasibullah. Selamat siang, Mbak Sabrina. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana Anda melihat serangan besar-besaran Israel ke Iran? Bagaimana Iran bisa kecolongan sehingga sejumlah infrastruktur hancur, kemudian warga sipil dan petinggi militernya tewas? Ya, kalau ditanya kenapa kok Iran bisa kecolongan dapat serangan ini, menurut saya salah satu faktornya adalah karena memang Iran tidak memiliki sistem pertahanan udara yang cukup mumpuni. Terutama setelah Israel melakukan serangan ke Iran beberapa waktu lalu yang diberitakan berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan dan tempat penampungan senjata-senjatanya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca yang terjadi sekarang, kenapa salah satunya Israel memilih untuk menyerang sekarang, selain karena Iran dianggap belum berhasil untuk memulihkan kembali keadaannya setelah serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel, juga saya melihat karena momentum yang sekarang terjadi terutama terkait dengan perundingan nuklir yang terjadi di antara Iran dengan AS. Kita tahu bahwa perundingan ini sebenarnya merupakan sebuah pilihan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang coba untuk menyelesaikan persoalan Iran ini tanpa harus melalui jalur peperangan. Dan kita tahu secara politik perundingan ini dilakukan tanpa mengindahkan atau berkoordinasi secara lebih cukup dengan Israel, terutama Netanyahu. Minimal itu yang disampaikan di media.
Apakah betul-betul demikian? Tentu masih banyak spekulasi. Tapi yang banyak disampaikan bahwa perundingan yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran itu tidak mengindahkan pendapat-pendapat ataupun masukan atau keinginan yang diinginkan oleh Israel. Terutama ini konteksnya karena perbedaan di antara Donald Trump dengan Netanyahu di dalam menjadi yang disebut sebagai Raja Timur Tengah pasca 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan serangan ke Israel. Siapa yang menentukan Timur Tengah? Apakah Netanyahu atau Donald Trump? Nah, sepertinya dalam perkembangan terakhir justru Trump ingin menunjukkan kepada Netanyahu bahwa dia yang menjadi penentu, dia yang menjadi arsitek, dia yang menentukan terkait dengan wajah perpolitikan di Timur Tengah. Nah, persis di situ kemudian Netanyahu melakukan sebuah serangan kepada Iran, walaupun ini juga sudah dinyatakan Israel sudah memberitahu kepada pihak Amerika tentang serangan ini, dan Amerika telah mendeklarasikan bahwa dia tidak terlibat dalam serangan ini, bahkan serangan ini dianggap sebagai serangan sepihak yang dilakukan oleh Israel. Demikian Mbak Sabrina. Lalu apa dampak serangan ini ke dunia internasional dan juga Indonesia khususnya, Pak? Menurut saya ke dunia internasional Timur Tengah ini besar sekali. Kalau dalam konteks katakanlah ketentuan hukum internasional, ini betul-betul menjadi sebuah pukulan. Saya membedakan di antara serangan yang dilakukan Israel kepada Iran pada bulan April dan Oktober di 2024 kemarin dengan yang dilakukan sekarang. Kalau yang dahulu April dan mungkin Oktober itu kan bisa dikatakan sebagai alasan membela diri oleh Israel. Israel masih memiliki hak klaim itu. Kita tahu bahwa serangan pada April itu dilakukan oleh Iran setelah Israel menyerang konsulatnya di Syria, lalu kemudian Iran menyerang langsung ke Israel. Dari situ Israel punya hak untuk membela diri. Nah, yang sekarang menurut saya ini betul-betul sebuah pelanggaran, sebuah pengabaian terhadap hukum internasional karena tidak ada serangan apapun yang dilakukan oleh Iran kepada Israel secara langsung. Bahwa Israel punya alibi, ini Iran sedang mengembangkan senjata nuklir itu ya. Ini tentang nuklir itu boleh. Tapi secara hukum, kalau Iran saja yang baru dianggap mau memiliki anggota nuklir sudah diserang oleh Israel, bagaimana dengan Israel yang sudah memiliki senjata nuklir dan senjatanya sekarang digunakan untuk membantai rakyat Gaza? Jadi dunia internasional, hukum internasional betul-betul diinjak oleh Netanyahu, dinisbahkan oleh Netanyahu, dan menurut saya Netanyahu harus segera tunduk dan dipaksa untuk mengikuti ketentuan hukum internasional. Baik, terima kasih Pak Hasibullah. Ya, baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pakar politik Timur Tengah atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Pemirsa, mantan pemain timnas Evan Dimas viral di media sosial dengan tubuh kurus. Apa yang terjadi? Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, lama tidak terdengar namanya, mantan pemain timnas Indonesia Evan Dimas Darmono kembali jadi perbincangan publik. Evan Dimas tampil berbeda saat muncul di media sosial. Lama tak terdengar kabarnya, mantan pemain timnas Indonesia Evan Dimas tampil dengan penampilan berbeda. Dalam sebuah video, tubuh pemain yang berposisi sebagai gelandang itu lebih kurus dari biasanya. Penampilan pemain 30 tahun itu pun mengundang pertanyaan netizen. Evan Dimas pun mengklarifikasi bahwa dirinya sedang dalam program membesarkan badan. Tenang, Jal. Aku lagi program gede nawak itu. Tenang, jangan khawatir. Ya apa sih? Pripun, Mas? Piye, Cah? Ilmu turun. Lagi program gede nawak. Gede. Tak ulang selama ini. Ya. Pripun, Mas? Tenang, jangan khawatir. Gak apa-apa. Evan Dimas berstatus tanpa klub sejak paruh kedua Liga 1 2024-2025. Dia berpisah dengan Persik Kediri untuk rehat dari sepak bola sementara waktu. Dari akun media sosialnya, dirinya kini melatih sekolah sepak bola milik Sanggar Saraswati Nuswantara di Tulungagung, Jawa Timur. Sambil melatih anak-anak, Evan Dimas juga mengaku terus menjaga kondisi tubuhnya. Nama Evan Dimas pernah bersinar sebagai salah satu talenta terbaik timnas Indonesia.
Namanya mulai dikenal luas saat membela timnas U19 hingga timnas senior. Di level klub, dirinya pernah bermain untuk Bayangkara FC dan membawanya juara Liga 1 tahun 2017. Dan pernah memperkuat klub Malaysia Selangor FA. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia menempati pot 3 dalam undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konsekuensinya, skuad Garuda berpotensi masuk grup neraka saat berlaga di putaran keempat Oktober mendatang. Informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan pemimpin rakyat bersama Desvita Bionda. Update terbaru informasi Anda dengan berita-berita aktual, murni, alami, seperti air mineral yang terjamin alami dan kemurniannya. Saya Sabrina Sila pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat siang, dan sampai jumpa. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah rampung. Timnas Jepang, Australia, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Yordania lolos otomatis ke putaran final. Sementara timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab harus melakoni putaran keempat pada Oktober mendatang. Drawing putaran keempat bakal dilakukan pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia berpotensi berada di grup neraka karena menempati pot 3. Indonesia dan 5 kontestan lainnya bakal dibagi dalam 2 grup. Pembagian pot berdasarkan peringkat terbaru FIFA. Pasukan Patrick Kluivert yang kini berada di peringkat 118 berada di pot 3 bersama Oman yang berada di peringkat 77. Pot 2 dihuni Irak peringkat 59 dan Uni Emirat Arab peringkat 65. Sementara 2 tim teratas yakni Qatar peringkat 55 dan Arab Saudi peringkat 58 otomatis bertengger di pot pertama. Konsekuensi pembagian tersebut, skuad Garuda memang tidak akan satu grup dengan Oman. Namun Ceizas dan kawan-kawan berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat Asia, termasuk Irak, Qatar, hingga Uni Emirat Arab.